Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya masih membuat video tentang cara membuat PC diskless ya. Pada video keempat kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara setting dan instalasi diskless server ya di PC server. Di sini saya menggunakan GCP Solution ya, atau yang dulunya kita kenal sebagai Gacape. Dan di sini saya sudah memiliki topologi server disklessnya. Saya membuat menggunakan 7 buah disk drive, yaitu yang C menggunakan SSD 120 GB ini untuk operating system Windows 10 nya, dan D program file GCP konsolnya SSD 120, image-nya menggunakan NVMe 128, write back-nya menggunakan SSD 250 GB, game online dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, di sini saya yakin akan merapikan dulu untuk disk drive-nya. Saya di sini ambil aja disk PC manage. Nah, setelah di sini saya akan menyamakan untuk disk writer-nya ya. Ya, di sini disk management. Nah, ini C udah rapi. Yang D adalah SSD 120 GB. Di sini D sudah. E yang NVMe 128 nih, bukan NVMe nya, yang ini NVMe ya. Saya ganti dulu untuk disk writer-nya. Asal saja dulu ya, lalu untuk ininya digeser, yang E ini nanti E ini akan pindah ke F ya. Ini F dulu aja, digeser juga. Oke, setelah drive E nya kosong, saya akan mengembalikan yang ini ya. Ini ke E ya, image ya. Ini ke E, image yang 128, ini CDE, F nya yang 250, ini F. Oke, dan selanjutnya ini untuk game online nya 500 GB di G ya. Oke, seperti itu sudah semua. Saya akan melakukan format untuk semuanya ini. Kasih volumenya ini data saja, data di D. Lalu untuk E nya ini image write back G nya game online, ini G. Oke ya, ini sudah. C D data, E images, F write back, G game online. Oke, ini udah. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan instalasi game server ya, game server menggunakan GCP Solution. Di sini saya sudah memiliki file game servernya. Di sini muncul GCP Solution Server untuk Windows-nya. Klik next. Ini versi baru ya, versi update.
klik finish, maka akan muncul lagi kotak ini registernya. Nanti saja kosongin aja, klik next, lalu klik OK. Nggak usah diverifikasi dulu. Sini pilih IP-nya ya, IP komputer yang kita gunakan di sini ya, IP PC server ini yang saya gunakan saat ini, komputernya 192.168.0.100. Klik next, lalu lainnya pilih GCP, next lagi. Passwordnya asal terserah teman-teman mau masukkan password apa, yang penting sama ya. Ini untuk password restore-nya. Lalu klik install di sini. Nah, setelah itu tunggu sampai selesai. Oke, setelah itu di uncheck ya, immediately restart komputer, nggak usah di restart dulu. Klik finish ya. Nah, setelah itu di sini ya, di bagian disk PC-nya, disk PC klik kanan ya, disk PC klik kanan, lalu klik manage. Nah, di sini di device manajernya klik di nama komputernya ya, nama komputer PC server sini. Klik action, add legacy hardware, klik next, install hardware that I manually select from a list, klik next lagi, show all device, next, have this, dicari browse, arahkan ke D ya, D tempat instalasi GCP solutionnya ini ya, program files di D, program files GCP solution, lalu ke share ya, ke share, lalu ke tool data VD client setup, ke sistem, kemudian pilih Windows berapa yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan Windows 10 X64, dipilih ini, klik, lalu ada hint ld64.inf, pilih ini, lalu klik OK, klik next ya, next, install this driver software anyway, klik finish. Nah, setelah itu berhasil diinstal, maka di sini di storage control akan muncul hint ld driver ya, berarti sudah berhasil seperti itu. Kita close. Lalu selanjutnya kita buka ke menu start di sini ya, Windows System. Setelah itu control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter setting, klik kanan properties ya, lalu dipilih ini install, bagian protokol, add, have a disk, browse lagi kayak tadi ya, di D, program file GCP solution, share, tool, pilih client, system, dan pilih operating system yang digunakan, lalu hint ld64 lagi. Oke, setelah itu oke, install ya, install anyway. Oke, kita close lagi ya, kita close semua. Maka di sini akan muncul ya, ada 4 ya, basic service-nya ada 4. Kita klik dulu, kita klik stop, lalu start service, kita close. Oke, setelah di close service-nya, klik kanan GCP solution servernya di sini, run as administrator. Nah, di sini don't show, klik no, close dulu ya, cancel. Nah, kalau berhasil maka di sini akan ada tambahan map vir disk ya, ada tambahan map vir disk ini di slash map service-nya. Oke, setelah itu di close. Nah, sekarang kita masuk ke bagian update GCP-nya. GCP solution kita update. Di tray-nya ini double klik, kita matikan dulu service-nya, stop. Setelah itu klik kanan. Di sini exit ya, confirm exit. Pastikan sudah tidak ada service manager GCP yang berjalan. Kalau ini salah langkah, maka harus install ulang GCP-nya ya. Jadi harus diulang dari awal instalasinya. Pastikan service kontrolnya di stop dulu, kemudian di exit ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan update-nya seperti ini ya. Teman-teman harus memiliki file update server di sini ya. Ada 2 folder, yaitu bin sama share. Kemudian buka
untuk folder instalasinya di D program files GCP solution, lalu dua folder ini di copy paste ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, copy pastenya berhasil. Kemudian jalankan kembali service manajernya di sini ya. Udah jalan ya, udah jalan ada. Setelah itu buka ininya GCP solution servernya, register ya, register, masukkan username sama password GCP yang teman-teman miliki. Kalau di sini saya masukkan punya saya, klik OK. Oke, setelah selesai, setelah berhasil seperti ini, restart programnya, maka akan muncul window GCP Solution Server di sini seperti ini. Ya, setelah terbuka seperti ini, di close saja dulu, di close ya. Kemudian buka D program files GCP Solution bin. Nah, di sini kalau teman-teman tadi sudah berhasil untuk melakukan update ya, maka di folder GCP Solution bin-nya di sini ada tambahan file yaitu server manager. Ini klik saja kanan, send to desktop, create shortcut-nya ya. Seperti itu. Maka di sini saya ganti shortcut-nya server manager aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya diklik ya 2 kali, maka akan muncul GCP Solution Center server manajernya dari sini. Jadi terpisah sekarang untuk GCP solutionnya. Kalau sebelumnya di versi Gacapet itu jadi satu antara konsol dan server, maka di sini hanya servernya terpisah dari konsol. Selanjutnya kita akan buat server diskless-nya seperti ini. Ini klik server ya, lalu klik server, dipilih diskless server, lalu pencet tanda plus. Nah, setelah itu di server type-nya diskless server, Windows server sistemnya Windows, server IP-nya sudah otomatis ya ada di sini. Passwordnya masukkan password insoft ya, seperti itu. Lalu klik allow update from clients, klik next. Nah, di sini di tab server config ini ada LAN card yang dipakai, dipilih LAN card yang teman-teman pakai di PC server. Misalnya saya menggunakan internet connection, saya klik di sini, saya klik next. Nah, selanjutnya di tab di setting ini, klik tanda di sini add ya, add. Lalu di disk image-nya namanya apa? Saya di sini menyatakan Windows 10 ya, Windows 10 maksudnya seperti itu. Image location-nya ada di mana? Nah, di sini saya topologinya kembali seperti tadi, topologinya image-nya ada di mana ya, karena kit yang akan kita masukkan adalah image location, maka kita harus mencari drive image. Nah, di sini drive image-nya saya menggunakan drive E ya, jadi saya di sini pilih E, insoft image. Di size-nya untuk Windows 10 saya menggunakan 30 GB aja. Lalu restore point-nya saya pilih 5. Map drive-nya pilih yang paling akhir, drive letter yang tersisa ya, paling akhir. Di sini saya menggunakan Z yang paling akhir yang belum terpakai. Lalu size-nya 1024 saja saya pakai ya. Setelah itu klik save, yes. Nah, ini sudah jadi. Lalu sini jangan lupa dipilih Windows 7 ya, karena saya nggak pakai XP atau sedangkan saya yang pakai Windows 10 adalah yang paling dekat adalah Windows 7 ya, jangan sampai Windows XP atau 2000 seperti itu, jangan sampai salah. Lalu klik save di sini. Oke, setelah itu kita klik next di sini. Nah, di sini other disk settingnya, di sini kita mau membuat disk game-nya yaitu ya seperti itu. Nah, klik tombol plus add di sini. Disk name-nya apa? Misalkan di sini saya mau game online ya. Lalu kita kembali ke topologi untuk disknya ada di mana? Game online ada di G seperti itu ya.
Ini manfaat dari awal saya menggunakan topologi, memberi nama drive-nya masing-masing sesuai fungsinya nanti seperti itu. Data, image, write back, game online. Jadi ini ada game online. Saya pilih game online. Cacenya yang ideal adalah setengah dari total RAM server ya. Jadi kalau di sini saya menggunakan RAM ini ya, RAM saya ya. RAM saya 16 GB, berarti setengahnya adalah 8 GB. 8 GB kalau dikonversi ke MB itu adalah 8192 MB. Itu lalu klik save di sini. Ya, klik yes. Nah, ini sudah jadi data game disknya, data disknya. Kemudian kita akan membuat write back disknya di sini, klik add, lalu pilih write back disk name-nya apa namanya. Jadi saya memberi nama write back. Lalu di mana write back drive-nya seperti yang tadi, kita kembali ke topologi, write back-nya ada di F. Lalu saya masukkan F di sini. Klik F. Oke ya, sudah jadi 2 disk drive. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan, karena di sini saya masih ada game online seperti yang kita tadi lihat di awal, saya masih perlu menambahkan untuk disk movie dan game offline. Nanti kita bisa tambahkan seperti tadi ya, pencet plus add di sini ya. Setelah itu kita klik next di sini. Ya, selanjutnya akan muncul window atau jendela start server ya. Jadi start server ini adalah pengaturan untuk PC kliennya seperti itu. Di sini pertama kita masukkan prefix-nya terserah teman-teman. Kalau sini saya contohnya Ryanet Strip gitu ya. Jadi nanti untuk nama ininya. Lalu ID numbersnya dimasukkan. Saya pilih 2. Start ID-nya mau dimulai dari angka berapa? Di sini saya langsung angka 1 aja. Start IP-nya, start IP untuk PC client mau dimulai dari berapa? Kalau tadi misalkan saya PC servernya menggunakan IP 192.168.0.100, maka di sini saya akan mulai dari 101 gitu ya. 192.168.0.101 seperti itu. Subnet masknya disamakan 255.255.255.0. Gateway-nya juga di setting sesuai dengan tempat teman-teman. Di sini preferred DNS saya menggunakan DNS Cloudflare 111 dan alternate-nya menggunakan DNS Google 888. DHCP-nya 100. Addition tab-nya mau apa untuk menambahkan PC client. Kalau di sini saya type PC number to add ya. Jadi ngetik PC berapa nanti akan bertambah seperti itu. Resolusinya saya klik select 1024. Refresh rate-nya 60, color-nya 32 bit. Data server sini IP-nya seperti itu. Operating system Windows 7, boot disk-nya ini boot disk-nya image ya. Image-nya tadi kita kasih nama Windows 10. Di sini muncul Windows 10. Konfigurasinya default. Data disk-nya yang baru ditambahkan adalah game online. Diklik di sini ya. Lalu write back, untuk write back-nya klik auto select seperti itu. Untuk read PC read cache-nya 0 aja, dikasih 0. Lalu write cache-nya dikasih sesuai rekomendasi ini ya. Nah, saya menggunakan di sini 512 aja karena PC kalanya sudah menggunakan 8 GB. Ini PC write cache-nya 512 aja. Lalu klik next. Nah, ini nggak ada yang perlu disetting, langsung aja oke. Di close aja semuanya, di close. Setelah itu buka konsolnya GCP Solution Center di sini. Ya, setelah terbuka kita akan melakukan setup menunya. Di sini setup, sistem setup, menu setup, lalu di bagian menu setup ini not display, hide tray icon, synchronize time,
klik run, saya centang semua. Di sini saya nggak kasih klien untuk membuka game folder ya. Lalu sini start menu with window mode, adaptifnya. Jadi ketika PC klien dibuka, start menunya mau maximize atau window, seperti itu. Saya klik apply. Selanjutnya di tab update setup, tidak ada yang perlu ditambahkan. Server synchronize-nya juga tidak ada yang perlu di update ya. Background P2P nya tidak ada. Lalu lanjut aja center setup, tidak ada yang perlu di setting lagi kayaknya. Ini langsung aja ke virtual disk, nggak ada. Password setup nih Pak, mau ganti password ya di sini untuk klien maupun di server manajernya. Ini juga nggak ada. Desktop manajemennya nggak ada. Disk cleanup nggak ada. Security centernya saya ini dimatikan ya, drive firewallnya takut mengganggu. Lalu block website, clear process, kill window, protect. Oke, sudah semua. Display setupnya ya ini supaya berjalan di sini. Di sini pilih display setupnya, display mode ya, display mode. Lalu write backdisknya kasih 50 kalau saya. Nah di sini update PC client. Update PC client sebelumnya teman-teman harus buat dulu foldernya, folder untuk user. Di sini saya taruh di game online ya, di G ya, drive game disknya tadi yang kita buat adalah di G, di game online. Lalu di sini new folder, saya program files. Kenapa saya kasih strip ini? Karena biar nanti urutannya paling atas ya, karena ini nanti akan bercampur dengan folder-folder game gitu ya. Jadi folder game online supaya ini berada di posisi paling atas ya, karena ini merupakan folder untuk GCP solusinya, saya tempatkan paling atas. Lalu klik enter program file, lalu bikin lagi untuk ininya apa namanya foldernya. Di sini saya GCP menu misalkan game menu. Game menu gitu ya. Nah, sini lalu kita akan buka di sini. Ya diarahkan untuk foldernya ada di sini, game menu. Klik apply. Ya. Klik apply, oke. Ya seperti itu. Lalu setelah itu cek client PC files ya, di sini F9. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau sudah berhasil tandanya adalah folder yang tadi kita buat game menu yaitu di game online program file game menu ini akan terisi file game menu GCP ya, gitu itu. Oke, setelah itu saya lanjut untuk setting lagi. Bulletin setup tidak ada, ini tidak ada. Oke, setelah itu oke. Saya close untuk ini server manajernya. Kalau muncul itu di oke aja. Nanti juga lama ini akan bolak-balik ya, nanti biar itu terbuka. Kita cek lagi settingnya di sininya, start servernya udah ada semua ya. Ini settingnya Windows 7 ini yang suka berubah di sini, malah hati-hati ya. Oke, kayaknya sudah. Oke, itu aja untuk instalasi dan setting GCP solution di PC server ya. Selanjutnya pada video selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan setting untuk GCP di PC client. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Prayanet untuk mendapatkan informasi video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.